Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di dalam masjid ini, telah bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih dibimbingnya kembali dengan niat nawaitu an na'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dzurriyyat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain, amin. Di antara lagi adab kita berteman dengan Allah Subhanahu wa taala, adab kita berteman. Yang ke-12 yaitu khudu, yakni menghinakan diri di dalam hatinya karena takut akan Allah taala dan karena haibah atau gerun akan Allah taala. Nah, di antara adab pula kita dengan Tuhan kita yaitu harus ada rasa menghinakan diri di dalam hati kita karena takut kepada Allah taala. Nah, sehingga para sahabat dahulu ada yang pernah yang mengatakan di dalam kitab Tanbihul Muqtarin, qadru khaufika qadru ma'rifatika. Kadar takutnya kamu kepada Allah itu adalah kadar atau ukurannya kamu itu makrifat kepada Allah. Atau kita balik, kadar ma'rifatnya, kenalnya kita, bersahabatnya kita kepada Allah itu diukur dengan takutnya kita kepada Allah. Di sini bukan rasa takut kita seakan-akan mau dimatikan Allah, tidak. Tapi takut memakai daripada sifat-sifat kebesarannya. Karena berapa banyak kita menuntut ilmu agama, di saat kita beramal di sana banyak pula tidak sadar diri kita tidak takut kepada Allah. Buktinya kita berani mengaku aku ini yang beramal, aku ini yang melaksanakannya. Di sanalah bukti diri kita ini belum takut kepada Allah. Karena segala sesuatu tanpa izin Allah Ta'ala itu tidak akan terjadi. Kan manusia ini macam-macam, ada yang mengatakan aku tidak berani sama beliau, itu aja tidak berani. Itu di belakangnya. Setelah di hadapan tidak ada punya adab. Nah, sama kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sudah ilmunya bahwasanya segala sesuatu itu tanpa izin Allah taala itu tidak akan terjadi. Karena sifat kudrat iradat Allah itu nampak di dalam diri kita. Nah, lalu kita ini istilahnya dipinjami Allah taala sifat kudrat dan iradatnya, sifat kuasa dan kehendaknya, mengangkat takbir kita. Setelah mengangkat takbir, membaca doa iftitah. Wah, dibagus-baguskannya, membaca surah Fatihah, dibagus-baguskannya karena suaraku bagus. Nah, merasa diri ini bisa membagus-baguskan, merasa bagus dengan suara kita, dengan bacaan kita, itu berarti kita sudah yang namanya berani dengan Allah Ta'ala. Lalu merasa diri seperti orang yang sudah kenal dengan Allah, merasa ma'rifat sudah, itu jauh, itu sangka-sangkaan kita. Itulah ujub lah, di antara sifat-sifat ujub
yang mendinding diri kita kepada Allah. Maka perlu kita ketahui inilah bahwasanya sifat ujub, sifat berbangga diri, itu sama dengan halnya mencuri daripada sifat kebesaran Allah. Dan ini sangat bahaya lah, sangat bahaya. Di waktu Allah Subhanahu wa ta'ala, ini cerita dahulu lah, kita ambil hikmahnya. Di waktu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berwahyu kepada para malaikat dan penduduk di langit bahwasanya nanti aku akan menciptakan yang namanya makhluk Adam, manusia. Lalu kusuruh penduduk langit ini untuk sujud kepada Adam tadi. Tetapinya ada nanti di antara makhlukku, kata Allah, yang tidak mau sujud. Azazil sebagai gurunya malaikat, sebelum dilaknat menjadi bernama iblis, ini Azazil ini sudah ada yang namanya sangka buruk. Siapa sih yang berani kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala menyuruh sujud, dia tidak mau sujud. Nanti kata Azazil, aku yang akan berdiri mencari siapa yang tidak mau sujud. Sudah ada sangka buruk. Ini sifat pertama. Nah, ini belum ada ujub, belum, cuma ada sangka buruk. Di waktu Allah Ta'ala menyuruhkan sujudlah kalian kepada Nabi Adam, Azazil sudah punya rencana, iblis ini sudah punya rencana, aku akan berdiri mencari siapa yang tidak mau sujud kepada Allah. Ternyata dirinya yang menyangka buruk, ada makhluk selain dirinya yang tidak mau sujud kepada Allah, ternyata dirinya sendiri yang tidak mau, yang tidak sujud. Nah, karena ini terhinakan dirinya inilah di hadapan seluruh murid-muridnya Azazil tadi, iblis tadi. Maka ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu tidak mau sujud? Seandainya iblis itu mengakui, itulah, saya itu rencananya wahai Allah ingin mencari tahu siapa yang tidak mau sujud, seandainya mengakui kesalahan. Tapi semua inilah, bila orang tuh bersangka buruk, ketahuan, itu otomatis dia akan mencari kesalahan-kesalahan yang lain, alasan-alasan yang lain. Jadi bila ada sangka buruk lah, itu akan menimbulkan yang namanya sifat ujub. Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam, kepada suruhanku? Antasjuda lima khalaqtu biyadai. Ini kalimat yang lain di dalam Al-Quran. Lima antasjuda lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu tidak sujud dengan makhluk yang kuciptakan langsung? Allah cuma menanyakan kenapa kamu tidak mau sujud. Seandainya jawabannya sesuai dengan rencananya, insya Allah Azazil itu tidak akan dilaknat Allah. Tapi karena merasa malu di hadapan murid-muridnya, ini malaikat ini muridnya semua, muridnya iblis dahulu, muridnya Azazil. Karena merasa malu, kenapa merasa malu? Oh, murid-muridku sujud, aku tidak sujud, berarti aku yang maksiat. Nah, lalu mencari alasan. Astakbarta am kunta minal kafirin. Kamu itu sombongkah atau termasuk orang kafirkah, kata Allah Ta'ala. Tidak mau sujud tadi, Allah Ta'ala memberikan alasan. Ternyata iblis ini menjawabnya bukan daripada alasan yang disuruh Allah Ta'ala. Astakbarta, kamu sombong, am anta minal kafirin, ataukah kamu termasuk orang kafir, orang yang ingkar daripada suruhanku. Tapi alasannya lainlah. Anna khairum minhu, saya wahai Allah Ta'ala lebih baik daripada Adam. Timbul sifat ujub di sana. Padahal yang namanya yang dibangga-banggakanlah, selama itu suruhan daripada Allah, apa yang dibanggakan? Ini maksudnya adalah Allah Ta'ala menyuruh seluruh makhluk di langit untuk sujud kepada Adam. Padahal kalau segi penciptaan itu lebih baik malaikat, lebih baik Azazil ketimbang Nabi Adam. Karena kalau susunan penciptaan itu api terlebih dahulu.
Api dimasuki Nur Muhammad menjadi angin, angin dimasuki Nur Muhammad menjadi air, air dimasuki Nur Muhammad menjadi tanah, baru diciptakan Adam. Duluan mana? Duluan api. Itu segi penciptaan, segi ilmu rahasia Allah. Jawaban iblis benar enggak? Benar. Cuma karena ini ilmu rahasia, inilah ilmu rahasia ketuhanan, bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan api terlebih dahulu, baru angin, air, baru tanah. Adam tuh paling bawah. Tapi ini diungkapkan di tengah orang banyak, di tengah penduduk langit. Nah, lalu disinilah timbul yang namanya laknat. Dilaknat Allah. Sama halnya manusia. Orang yang menuntut ilmu tauhid inilah, lalu mendapatkan ilmu rahasia ketuhanan, seakan-akan dia ini tidak terpisah dengan Allah. Itu ilmu rahasia. Seakan-akan ini dirasanya, kesana ingat dengan Allah Ta'ala, kesini ingat dengan Allah Ta'ala. Dimana aja pun terasa hati ini merasa seperti diintai Allah. Itu termasuk rahasia ketuhanan. Apabila itu diungkapkan di luar daripada majelis, apalagi orang-orang dahulu lah, sebahagian orang-orang dahulu itu berbicara masalah ilmu ma'rifat atau tauhid itu di warung kopi. Nah, ini Tuhan juga, nah, ini Allah Ta'ala juga minum, ini Allah Ta'ala juga makan ya. Ini kan termasuk ilmu rahasia, dikeluarkan seperti itu. Apa yang apa akibatnya? Orang yang membongkar rahasia-rahasia ketuhanan tersebut, maka akan dilaknat Allah Ta'ala. Ana khairum minhu, saya wahai Allah Ta'ala pada segi susunan, kata iblis, itu lebih baik saya ketimbang Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, saya diciptakan daripada api, karena api dahulu. Wa khalaqtahu min tin, dan sampai menciptakan Adam daripada tanah. Lebih baik api ketimbang tanah. Itu pada segi susunan ilmu ketuhanan. Tapi ini dibongkarnya di hadapan murid-muridnya malaikat-malaikat yang lain. Dibongkarnya lah, nah dibongkarnya oleh si Azazil tadi. Lalu di sini timbul laknat Allah Ta'ala. Kamu sombong, kata Allah. Nah, jadi orang yang membongkar ilmu rahasia ketuhanan, ilmu yang di dalam sini lah, bukan bukan di tempatnya, itu termasuk orang yang sombong. Karena Pak, karena ilmu rahasia apabila dikeluarkan itu pasti tujuannya mau minta nilai dia ini tahu dengan rahasia ketuhanan. Seandainya nilah, maka di hadapan Allah nilai iblis tadilah mengatakan demikian, saya lebih baik, Allah Ta'ala itu sudah maha tahu, karena Allah Ta'ala sendiri yang sudah menciptakan api lebih dahulu ketimbang tanah. Kenapa rahasia ini dibongkar oleh iblis di hadapan malaikat? Kan kalau menurut pemikiran kita nih lah, Allah Ta'ala tahu sudah bahwasanya api lebih dahulu diciptakan Allah ketimbang tanah. Kenapa dibongkar lagi di hadapan Allah? Wahai Allah, saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan, khalaqtani min nar, saya diciptakan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan sampai ciptakan Adam daripada tanah. Lebih baik saya ketimbang Adam. Itu sudah ilmu Allah Ta'ala, tanpa dikasih tahu lagi Allah Ta'ala sudah tahu. Seharusnya kalau ingin mengasih tahu itu jangan di hadapan Allah. Mengasih tahu atau mengajari ilmu rahasia seperti ini cuma di hadapan malaikat. Karena malaikat belum tentu tahu ilmu ketuhanan seperti ini. Nah, kenapa dia mengungkapkan itu di hadapan Allah, di hadapan malaikat? Karena dirinya merasa lebih tinggi daripada Adam. Lalu timbul yang namanya sifat ujub.
sifat berbangga diri, lalu yang namanya timbul sifat sombong. Nah, yang ini awal mulanya dari apa? Daripada sangka buruk. Sangka buruk, mencari-cari. Setelah ditanya, membuat alasan macam-macam, lalu timbul sifat ujub. Apa akibatnya adalah, apa akibatnya bila orang itu sudah dilaknat Allah? Itu dua. Yang pertama, Azazil setelah dilaknat Allah Ta'ala, yang asal mulanya dia sebagai guru malaikat yang selalu menerima ilmu ketuhanan, yang selalu bisa berkomunikasi dengan Allah, itu terputus. Satu, terputusnya Azazil dengan Allah. Yang kedua, bukan sampai di situ, murid-muridnya atau teman-temannya yang di langit itu pun tidak akrab lagi dengan iblis. Tidak akrab lagi. Buktinya apabila iblis itu naik ke langit malah ingin mencuri rahasia ketuhanan, itu malaikat, kata Rasulullah SAW, itu sudah menyiapkan yang namanya alat panah. Yuk, asal mulanya nih murid kita, inilah murid kita, ternyata berani murid kita ini sama kita. Itu dikarenakan apa? Karena kita dilaknat Allah. Dua lah tanda orang itu dilaknat Allah seperti Azazil. Yang pertama, dia tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Allah, tidak bisa menerima lagi ilmu rahasia ketuhanan. Dan yang kedua, dia akan terpisah daripada teman-temannya, dikucilkan, tidak cocok lagi hati ini, nah tidak cocok. Nah, sama halnya manusia, kita semajelis, inilah semajelis. Apabila tanda bukti kita ini mengkaji ilmu agama itu dirahmati Allah, hati kita semajelis ini tidak pecah, bahkan semakin dekat hati kita. Bila ada anggota majelis kita sakit, cepat kita. Bila ada anggota majelis kita ada kesusahan, cepat kita membantu. Itu pertanda bahwasanya Allah itu tidak melaknat di antara kita. Tanda bukti lagi bahwasanya kita tidak dilaknat Allah sebagaimana pelajaran daripada Azazil tadi, kita dengan guru kita akrab pula. Ini ada yang menuntut ilmu agama itulah sekadar duduk bawa ke rumah ilmu tadi, sudah cerita, habis cerita, tidak ada rasa dekat di hati kita dengan guru kita. Nah, sama iblis tadi, asal mulanya dekat dengan Allah, tidak pernah terdinding dengan Allah. Malaikat-malaikat sebagai muridnya, teman-temannya yang ada di sisinya, ini terpisah keduanya. Disebabkan apa? Dilaknat. Kenapa dilaknat? Karena dua sifat. Yang pertama ada sangka buruk, dan yang kedua ada sifat ujub. Ini cerita di langit nih lah, perkembangan cerita di langit. Karena tidak berteman lagi dengan Allah, tidak berteman lagi dengan malaikat, tidak bisa lagi naik ke langit, karena malaikat sudah siap dengan anak panah. Diperintahkan Allah Ta'ala, tuh guru kamu, kata Allah Ta'ala, panah bila dia mau mencuri ilmu rahasia di sini. Turun ke bumi. Perjalanan iblis yang kedua, menjadi Azazil, menjadi iblis di muka bumi. Siapa teman-teman iblis? Yaitu jin-jin kafir. Jin-jin kafir temannya, bangsanya lah bangsa dirinya sendiri juga. Nah, sama halnya manusia, bila ada sudah sangka buruk, sifat yang seperti ini. Yang kedua, ujub, merasa bangga dirinya, itu yang akan menemani dia adalah jin kafir. Makanya orang-orang yang banyak sangka buruk, ujub, membangga diri, itu dia akan diberikan kasyaf yang namanya kasyaf jin kafir. Di dalam kitab Al-Minah Husaniyah halaman 18, Imam Abdul Wahab Sya'rani pernah menyatakan kasyaf itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya kasyaf Rabbani, terbuka panca indera ini lah
atau istilah orang sekarang apa, panca indera keenam lah, kasab lah, kasab panca indera keenam. Ada yang namanya kasab rabbani, kasab ketuhanan. Orang yang ingin mencapai kasab ketuhanan itu harus menghinakan dirinya, harus merasa takut dengan Allah. Arti takut tadi itu tidak mengakui sifat-sifat kebesaran Allah Ta'ala ada di dalam diri kita, kita akui. Nah itu yang bahaya. Yang kedua, kasab syaitan. Kasab syaitan itu dikarenakan apa, kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, itu dikarenakan dia memandang wajah seseorang, tingkah laku seseorang, itulah isi hatinya. Berarti sangka buruk lah, sangka buruk. Orang yang memandang mimik, bahasa Indonesia, mimik, raut wajah seseorang, gerak-gerik seseorang, kata Imam Abu Wahab Asy'arani, itu adalah isi hatinya. Isi hati seseorang tadi itu termasuk daripada kasab syaitan. Fattaubatu tauran, kata beliau, tauran. Hendaklah orang yang apabila sudah seperti itu lah, timbul di pemikirannya, ini pasti membilangkan aku begini, ini pasti begini nih, ini pasti begini, pasti begini. Dilihatnya raut wajah seseorang, dilihatnya gerak-gerik seseorang, oh ini isi hatinya begini. Kamu begini kan? Kamu ingin mengatakan begini-begini kan? Kamu menyangka aku begini-begini kan? Kenapa dia kasab seperti itu? Karena sangka buruk terlebih dahulu. Orang yang namanya kasab palah, kasab ketuhanan, itu aib-aib itu tidak boleh dibuka. Contoh adalah misalnya kita seakan-akan melihat nih lah, teman kita yang satu ini baru aja selesai mencuri lah, melihat kita seakan-akan nonton televisi, oh ini mencuri, boleh kalau kita bongkar? Tidak boleh. Yang ada cuma nasihat, itu namanya kasab, betul-betul kasab. Yang kedua, bila kita melihat yang seperti itu tidak ada ujub di sini, karena ujub itu alat setan. Bila ada sini merasa bangga, inilah dengan terbukanya rahasia seperti tadi, seakan-akan melihat ini yang duduk di hadapan kita ini mencuri, lalu kita bongkar satu. Setelah kita bongkar, nanti kamu bertanya, sampean kasab kah? Nah, bangga diri kita, berarti kita yang melihat seperti tadi itu kasab daripada kasab jin kafir. Kenapa? Jin kafir ini temannya iblis. Iblis ini punya sifat yang namanya sangka buruk, dan yang kedua sifat ujub. Bila di dalam diri kita ini ada iblisnya, otomatis jin kafir menemani diri kita. Karena iblis berteman dengan jin kafir, apabila di dalam diri kita ini ada sangka buruk, ada yang namanya sifat ujub, maka teman kita pun adalah jin kafir. Itu yang akan memberikan yang namanya kekasapan, ilmu-ilmu rahasia seseorang kita tahu. Tapi ini kasab jin. Kasab jin, terbuka rahasia. Jadi kata Imam Abu Wahab Asy'arani, hendaklah seseorang itu bila sudah ada seperti itu, di saat kita melihat seseorang nih lah, melihat wajahnya, langsung terbuka keaiban-keaibannya. Oh, di hati kita ini harus dibongkar, kata hati kita. Berarti kita masih ada sifat ujub, berarti masih ada sangka buruk di dalam diri kita. Karena itu alatnya iblis untuk memasukkan jin kafir lah, jin kafir menemani diri kita. Bila ada ujub, ada sangka buruk, itu sifat iblis. Bila sudah ada iblis dalam diri kita, otomatis jin kafir akan berteman. Maka na'udzubillah min dzalik lah. Hendaklah, kata Imam Abu Asy'arani, orang yang sudah melihat gelagat seperti ini, hendaklah dia bertobat dengan bersegera. Karena iblis tadi itu, kata beliau, sudah mendarah daging di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang-orang seperti inilah, sifat-sifatnya seperti ini sering tidak terperhatikan di dalam diri kita.
Tidak berteman dengan Allah lah, tidak berteman dengan Allah. Karena syarat berteman dengan Allah Ta'ala, tanda tanda orang itu berteman dengan Allah Ta'ala yang ke-12, khudu. Arti khudu ya ini menghinakan diri di dalam hatinya karena takut akan Allah Ta'ala. Itu kalau ingin berteman dengan Allah, buangi sangka buruk, buangi sifat ujub, membanggakan diri. Nah, itu istilahnya. Mumpung belum jin kafir menemani atau menyampingi diri kita. Kita naudzubillah min dalik, bila sudah nih lah, bila sudah diri kita ini ditemani oleh jin kafir, pada waktu sakaratul maut dia akan menggoda kita. Ini yang bahaya. Ini tergantung diri kita nih lah, tergantung diri. Memang kita di waktu dilahirkan sudah ada namanya jin korin yang menemani kita. Tapi ini jin korin ini tidak terlalu berfungsi apabila ada sifat ujub di dalam diri kita. Tidak ada sifat ujub, tidak ada yang namanya sangka buruk. Jadi jin korin di samping kita, setiap manusia itu ada jin korinnya. Tapi ini tinggal kita ingin mengetahui apakah ini berfungsi, jin korin ini menggoda kita apakah tidak, tergantung dua sifat ini. Sebagaimana sifat iblis ada sangka buruk, yang kedua ada sifat ujub. Jadi tidak bolehlah dibongkar ilmu-ilmu rahasia ketuhanan yang dalam kalau itu tidak perlu. Janganlah kalian itu, kata Rasulullah, mengkalungkan permata atau intan di leher babi. Artinya apa gunanya membongkar ilmu rahasia ketuhanan di hadapan orang banyak? Ternyata orang banyak tadi itu tidak bisa mengambil manfaat. Itu sama dengan mengkalungkan mutiara. Janganlah kalian, kata Rasulullah, mengkalungkan mutiara di lehernya babi. Artinya apa? Manfaatnya babi tidak bisa mengambil manfaat juga dengan mutiara tadi. Jadi lihat sikonnya nih lah. Seorang guru tuh harus bisa melihat sikon ini kapan ilmu rahasia ini dibuka supaya orang ini bisa sadar, supaya bisa mengambil hikmahnya. Itu ada saat-saatnya. Kalau sekadar berbicara masalah ilmu ketuhanan, kita pun bisa baca. Nah, kita baca inilah, hafali susunan ilmu rahasia tadi lah, ilmu rahasia ketuhanan tadi. Kita ceramahkan, kita dakwahkan. Belum tentu orang mau menerima. Belum tentu. Tidak semua apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh manusia. Nahnu ma'syarul anbiya la nukallimuhum illa biqadri uqulihim. Kami, kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, nahnu ma'syarul anbiya, kami ini adalah pimpinan-pimpinan para nabi, kumpulan-kumpulan para nabi. La nukallimun nas, kami tidak pernah berbicara dengan manusia, kata Rasulullah SAW, illa biqadri uqulihim, kecuali ukuran daripada akal mereka. Bila mereka ini tidak bisa menerima ilmu ketuhanan, maka tidak disampaikan Rasulullah. Nah, harusnya seperti itu. Jangan dibongkar-bongkar. Di warung dibicarakan masalah sifat-sifat ketuhanan macam-macam. Itu bukan tempatnya. Jadi kita ulang, qadru khaufika qadru ma'rifatika. Kadar takutnya kamu kepada Allah itu kadar atau ukuran makrifat kamu kepada Allah. Atau kita balik, ukuran makrifatnya kita kepada Allah itu tergantung dari ukuran takutnya kita. Apakah takut tadi dengan dibuktikan ke sana rasa takut, ke sini rasa takut? Bukan seperti itu. Apa yang dimaksud dengan takut kepada Allah Ta'ala itu? Yaitu takut mengakui daripada sifat-sifat kebesarannya. Kita harus merasa takut. Kita mengangkat takbir Allah, kenapa harus nyaring Allahu Akbar tuh? Dan ini perlu diterjemahkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu sudah diingatkan oleh mulut kita, tetapi hati kita ini banyak lalai. Setelah begini, merasa diri yang bergerak, merasa diri yang membaca. Nah, sudah berarti mengambil sifat-sifat ketuhanan.
Makanya kita niatkan lah, kita berhakikat sebelum sholat itu segala sesuatu itu tanpa izin Allah Ta'ala tidak bisa. Kita berniat seperti itu. Makanya banyak orang-orang dahulu itu mereka sebelum melaksanakan sholat itu mereka bersyahadat terlebih dahulu. Bersyahadat supaya apa? Supaya kita ini terarah hati kita jangan ada mau mengambil atau mengakui sifat-sifat ketuhanan. Itu yang bahaya, mengakui sifat ketuhanan kan. Bukti inilah kita ini mengakui sifat-sifat ketuhanan lah, sifat-sifat ketuhanan. Apabila kita diganggu di dalam ibadah kita, kita marah. Ini bukti lah, di antara bukti yang terbesar kita ini akui diri kita ini beribadah itu di saat diganggu kita merasa marah. Kenapa marah? Karena kita merasa diri kita yang beramal. Coba seandainya bukan ini pertolongan Allah Ta'ala, itu yang kita hadirkan dalam hati kita lah, ini semata-mata daripada anugerah Allah. Bila ada yang mengganggu kita, bukan marah nih lah, bukan marah terhadap orang yang seandainya orangnya itu pun kalau tanpa izin Allah Ta'ala tidak bisa juga mengganggu kita. Di sana seharusnya kita ada sifat tawakal, berserah diri kepada Allah. Sama halnya kita tuh khusyuk kah tidak khusyuk. Kalau sudah kita berusaha baca-baca macam-macam lalu tidak khusyuk juga, tidak boleh menyesal. Kenapa tidak boleh menyesal? Karena kita sudah berusaha bersyariat baca qul a'udzu birabbin nas, sudah membaca Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung daripada tiupan setan. Tiupan setan itu cuma dua, sangka buruk sama ujub. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin, tiupan setan, wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan saya berlindung kepada Engkau wahai Allah daripada hadirnya sifat ujub, hadirnya sifat sangka buruk. Ya, bila sudah ada sifat ujub itu pasti kita akan mencuri sifat ketuhanan, itu pasti. Nah, yang inilah yang ilmu ini istilahnya ilmu tasawuf inilah, karena ini termasuk daripada fardu ain, kewajiban kita belajar ilmunya seperti ini. Fikih wajib, yalah, tauhid wajib, tasawuf wajib. Bahayanya lah, bahayanya. Takutnya inilah sebelum dibuangi inilah sifat ujub, sifat bangga diri tadi, sifat sering banyak sangka buruknya, takutnya itu menjadi temannya jin kafir. Lalu jin kafir tadi memberikan yang namanya bisikan-bisikan tadi, bisikan yang benar kan, cuma masalah keburukan orang. Nah itu tak, nah ini pasti sudah begini, ini pasti sudah begini, itu sudah mulai dah kasab jin dah. Itu bersegera, kata Imam Abu Hasyar ini, bersegera bertobat karena jin tadi, setan tadi sudah mendarah daging di dalam diri kita. Itu kata beliau lah, kata beliau. Karena beliau ini termasuk orang yang kutubur rabbani kalau tidak salah lah, kutubnya di dalam masalah tasawuf hati. Itu Imam Abu Hasyar ini. Jadi hinakan diri supaya jangan masuk sifat ujub, supaya jangan masuk sifat sangka buruk tadi, karena itu adalah alatnya iblis memasukkan jin kafir di dalam diri kita. Ini sama teman Pak tidak mau akrab lagi orang-orang begitu. Bila orang tuh ada ujub lah, sangka buruk adalah yang pertama, dia tidak akan akrab dengan gurunya, satu. Yang kedua, dia dengan teman-teman sebayanya, semajelisnya, dia tidak akan cocok. Tidak akan cocok. Bila orang berkumpul di sini, dia mau mengumpul, yang lain ini gelisah hatinya. Gelisah. Yang ke-13, nah, adab kita berteman dengan Allah. Jadi yang 12 tadi, jangan ada sifat ujub, jangan ada sifat yang tadi dibuangi.
Artinya bukannya tidak ada, cuma kita banyak-banyak beristighfar lah daripada sifat itu. Karena puncaknya adalah puncaknya kemaksiatan itu gara-gara ujub masa mulanya. Gara-gara ujub. Orang meninggalkan syariat itu karena ujub. Nanti bisa-bisa aja dikodom, nanti bisa-bisa aja begini-begini. Itu karena merasa bisa. Lalu ditinggalkannya syariat Rasulullah SAW itu termasuk ujub. Awal mulanya orang melepas syariat itu dikarenakan ujub. Nanti aja bisa aja, nanti masih banyak lagi waktu. Lalu lambat setengah jam, 2 menit lagi baru masuk waktu yang lain baru dikerjakannya. Nah, itu karena apa seperti itu? Dikarenakan ada sifat ujub, merasa bisa melaksanakan. Siapa tahu ditarik oleh malaikat Israel di waktu sangka-sangka seperti itu. Yuk. Yang ke-13, pecah hati karena malu akan Allah Ta'ala. Pecah hati ini istilah aja nih, bahasa di kitab sini lah. Pecah hati karena malu akan Allah Ta'ala. Ini cerita kemarin yang malam Sabtu itu lah. Allah Ta'ala menguji kita dengan macam-macam supaya hati kita ini merasa pecah, merasa sakit hati, tapi kita sabar. Orang yang seperti inilah itu doanya cepat makbul di hadapan Allah. Yang ke-14, diam daripada membicarakan usaha akan kehidupanmu daripada rezekimu, karena percaya dan berpegang engkau dengan akuan Allah Ta'ala bahwasanya Ia memberi rezeki akan sekalian hambanya, dan karena tawakal atas anugerah Allah Ta'ala bagi hambanya, karena telah engkau ketahui dengan sebaik-baiknya bahwa memilih Allah Ta'ala akan dikau, karena firman Allah Ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tiada sesuatu yang melata di muka bumi, sama ada pada manusia atau binatang, sama ada di darat ataupun di laut, melainkan rezekinya mereka itu daripada pemberian Allah Ta'ala yang telah diakui Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi yang ke-14, kita ini lebih banyak berdiam membicarakan daripada membicarakan akan kehidupan, akan masalah rezeki ini bagaimana jalan solusinya lah, bagaimana jalan solusinya. Lebih banyak adalah membicarakan masalah dunia ketimbang masalah hati bertawakal kepada Allah. Apa dalam surah Jumu'ah itulah. Wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Pantasyiru fil ardi, apabila kamu telah menyelesaikan sholat Jumat, pantasyiru fil ardi, bertebaranlah kalian, wabtagu min fadlillah, bila sudah keluar daripada masjid, yang disuruh Allah Ta'ala yang kedua adalah wabtagu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Orang lebih banyak mengartikan anugerah Allah Ta'ala itu rezeki, ya kah? Kalau rezeki palah sampean pun berada diam di masjid pun lah, itu ada rezeki Allah Ta'ala sudah di sana. Ngapain lagi keluar pada masjid untuk mencari rezeki? Itu bukan makna sebenarnya. Wabtagu min fadlillah, carilah anugerah Allah, bukan rezeki Allah. Apabila kalian setelah selesai sholat, hendaklah kalian bertebaran di muka bumi, disuruh berjalan. Yang kedua, wabtagu min fadlillah, mencari anugerah Allah, sifat-sifat kebesaran Allah itu yang dicari. Kalau mencari rezeki di dalam masjid pun lah, habis selesai sholat Jumat sampean duduk aja. Bila ada lapar, insya Allah sampean baca aja tasbih, baca aja berzikir aja.
berada dalam masjid, diam aja di masjid, ada aja rezeki kita pasti. Itukah yang dicari? Bukan itu. Yang dicari itu anugerah Allah, sifat-sifat kebesaran Allah, itu yang dicari maksudnya. Wabtaghu min fadlillah. Carilah daripada anugerah Allah. Anugerah Allah Ta'ala itu diantaranya kita misalnya berdagang. Selesai sholat Jumat pasti akan ke toko. Teman kita akan ke toko. Yang kita cari di saat kita hendak pergi ke toko, bahwasanya bekerja ataupun tidak bekerja itu sudah ada rezeki kita yang datang daripada Allah. Buktinya di mana? Nah, buktinya di mana? Kalau memang betul-betul rezeki kita ada pada hari itulah, kita keluar masjid, keluar dari masjid, ingin ke toko. Apabila memang hari itu ada rezeki kita, orang lebih duluan datang ketimbang kita, menunggu-nunggu. Sampai ini lama betul ditunggu-tunggu. Aku ini ada keperluan mau beli ini. Itu yang dipandang, itu anugerah Allah. Tanpa kita bekerja, rezeki datang. Itu buktinya. Belum kita buka toko sudah datang orang ingin beli barang kita. Satu. Itu yang disuruh memandang kita. Nah, keluar daripada masjid hari Jumat itu yang disuruh memandang anugerah Allah, bukan rezeki. Rezeki itu sudah ada jaminan, itu bukan dipandang lagi. Contoh lagi bertoko. Kalau memang hari itu tidak ada rezeki kita, kita lihat, ada yang sudah nunggu di depan toko. Kamu sampean ini lama betul di masjid. Saya mau beli ini. Setelah kita buka toko kita, ternyata apa? Salah. Nah, jadi pas saya beli, padahal jelas-jelas di hadapan mata kita orang tuh lebih duluan nunggu di depan toko kita ketimbang kita duluan. Setelah kita buka toko tadi, silahkan pilih barang yang sampean perlukan. Saya dilihat-lihatnya, nggak jadi Pak ya, besok aja, uangnya nggak ada. Nah, dapat rezeki kita. Dapat. Artinya apa? Dua hal perkara ini pandang anugerah Allah, bekerja ataupun tidak bekerja, rezeki itu sudah ada. Pandang anugerah Allah Ta'ala, itu sudah ada jaminan Allah. Bukan bercepat-cepat keluar masjid, ini syariat Rasulullah, harus cepat-cepat harus mencari rezeki. Iya memang, tapi pandangan mata dulu, pandangan mata batin ini yang didahulukan. Nah, itu maksudnya tadi tuh, fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi, bukan ke toko kita, ke toko orang lain sama. Kita lihat, banyaknya pembelinya, toko itu laris manis. Tapi kalau memang hari itulah tidak ada rezekinya di toko yang banyak pengunjungnya tadi, datangi aja ke sana. Banyak rezekilah sampean, banyak pembeli tadi. Mana ada beli cuma lihat-lihat aja. Belum tentu banyak orang tuh mendatangkan rezeki tanpa izin Allah Ta'ala, tidak bisa. Pindah ke toko sebelah sini, padahal toko sebelah sini baru aja buka. Yang di sana lama, mulai pagi sampai ke malam, tidak pernah tutup 24 jam. Jam 11 malam suaminya mengganti, bila pagi anaknya mengganti sampai jam 12 siang. Mulai jam 12 siang sampai jam 10 malam istrinya mengganti. Nanti jam 11 malam suaminya mengganti sampai ke subuh. 24 jam dibuka toko tadi. Kenapa sampai membuka toko 24 jam? Kan wajib mencari nafkah. Betul, itu kewajiban pandangan hati. Yang kedua, kalau kita sudah pandangan hati, inilah masalah rezeki tadi, itu sudah dijamin Allah. Kalau sudah dijamin, artinya jangan terlalu 24 jam buka toko. Ya Allah ya Rabbi, anak jadi sasaran, menjaga pagi sampai siang, siang sampai malam, sampai jam 10 malam istri kita suruh, jam 11 malam sampai subuh, sampai lagi pagi ketemu pagi. Kapan istirahatnya? Sampai bikin apa? Masang kelambu di belakang kios, anak ikut tidur di situ juga. Ya Allah ya Rabbi, padahal rumah ada.
tersiksa kita dengan dunia. Disuruh Allah Ta'ala itu kita memandang anugerah Allah tanpa kita berusaha pun rezeki pasti datang. Orang berusaha pun belum tentu rezeki datang. Itu pandangan hati kita tanpa izin Allah, ujung-ujungnya tanpa izin Allah. Lalu kalau dengan demikianlah tanpa izin Allah Ta'ala, sudah semampu-mampu kita, jangan diusahakan supaya mampu. Itu beda. Semampu-mampu kita beda dengan dimampu-mampukan, dipaksa-paksakan. Ternyata apa Palah? Ternyata orang yang buka jam 9 adalah selesai sholat duha, buka orang tadi, bila zuhur tutupnya, asar dibukanya, ternyata rezekinya lebih banyak ketimbang yang 24 jam tadi. Nah, ayo, padahal toko buka terus. Ayo, itukah usaha tadi kah yang mendatangkan rezeki? Bukan. Kalau memang dapatnya hari itu 10.000 sekalipun pengunjung banyak cuma sekadar lihat-lihat, enggak jadi beli, ya itu ceritanya. Nah, tidakkah dibunguli, di bahasa Banjarnya, tidakkah dibunguli dunia kita? Capek-capek ya hasilnya begitu juga. Artinya inilah yang pertama, sama sekali dalam kita bekerja sebagai pedagang. Saya pun pedagang juga. Nah, dagang. Laksanakan dulu syariat Rasulullah. Artinya ini ada sholat duhanya, ayo, yalah, oke, baru buka. Nanti zuhur tutup lagi, laksanakannya. Itu namanya memandang anugerah Allah. Nah, itu kalau ingin menjadi teman dengan Allah, adab kita berteman dengan Allah Ta'ala yaitu seperti itu. Utamakan memandang anugerah Allah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa jiran kita, dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dosa hati kita pun dibersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu agama dan beribadah. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita selalu duduk di majelis taklim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita husnul khatimah, dikumpulkan kita beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil sayyidina Muhammad wa alihi washabihi sallam lillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.